untuk apa sih para siswa itu kita ajak untuk belajar sejarah gitu ya. Jadi kira-kira belajar sejarah itu untuk apa sih gitu ya. Jadi dimulai dari renungan itu ya, mungkin nanti akan memicu untuk bagaimana kita lalu mendesain penilaian kita gitu ya. Jadi memangnya mereka itu akan membangun nilai-nilai apa melalui belajar sejarah ini begitu ya. Nah, kalau kita bertanya begitu, maka nanti kita akan terdorong untuk berusaha keras bagaimana merancang pembelajaran sejarah kita gitu ya. Sebagai contoh ya, mungkin kalau terkait dengan pelajaran sejarah, kalau kita lihat asesmennya itu yang umum yang paling banyak itu ujiannya itu berupa apa menguji pengetahuan ya. Jadi pengetahuan atau ingatan atau hafalan tentang kapan, siapa, di mana ya yang berkaitan dengan sejarah, materi sejarahnya itu. Nah, kalau asesmennya begitu ya. Jadi kalau baru berupa pertanyaan-pertanyaan yang berupa ingatan ya, hafalan, mungkin itu belum memberi eh, makna yang mendalam tentang belajar sejarah begitu ya. Jadi untuk apa sih mereka itu kita ajak untuk belajar sejarah? Padahal desainnya kenapa mereka itu kemudian diberi mata pelajaran sejarah itu sangat mulia sekali begitu ya. Yaitu supaya mereka itu nanti bisa menghadapi kehidupannya ya. Menghadapi kehidupannya itu berarti menyelesaikan kehidupannya, memecahkan persoalan kehidupannya. Itu menggunakan pengetahuan dan pemahaman sejarahnya. Jadi kalau mereka bisa menggunakan wawasan sejarahnya untuk persoalan kehidupannya, itu berarti dia merasakan manfaat dari belajar sejarah itu, gitu ya. Maka ujian sejarah itu tidak cukup dengan yang tadi itu, yaitu yang bertanya tentang kapan, siapa, di mana, begitu ya. Nah, belum banyak instrumen ujian untuk pelajaran sejarah yang kemudian dirancang untuk bagaimana para siswa itu menggunakan wawasan sejarahnya dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Ya, ini saya tulis satu contoh. Jadi ada soal begini misalnya. Bayangkan Anda adalah seorang pemimpin komunitas yang menghadapi krisis ekonomi besar. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang krisis ekonomi yang pernah terjadi dalam sejarah, ini misalnya sejarahnya secara dunia ya, secara umum ya, bukan secara peradaban Islam ya. Tetapi nanti ini bisa kita adaptasi ya. Jadi seperti depresi besar tahun 1930-an, bagaimana Anda akan mengambil keputusan untuk mengatasi situasi ini? Jadi mereka itu diberi situasi ya, diberi bayangan kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, nanti apa yang akan kamu lakukan? Jadi kalau kamu nanti menghadapi ada dua kelompok besar di dunia maya, ya, satu itu mengatakan atau pro terhadap ini ya, satunya lagi itu berpendapat begini. Bagaimana kamu menyikapinya? Ya, atau bagaimana kamu akan mengambil sebuah keputusan misalnya. Jadi gunakanlah wawasan sejarah Anda untuk Anda membuat keputusan. Nah, kalau soalnya itu dihadirkan seperti itu, maka berarti itu menghadirkan pembelajaran sejarah untuk kehidupan, begitu ya. Jadi mereka tidak hanya mengingat atau menghafal sejarahnya, tetapi mereka mencoba untuk bagaimana eh, memahami sejarah itu yang nanti akan bisa diterapkan dalam konteks kehidupan nyata dia, begitu ya. Kan sejarah itu kan berulang ya, Bapak Ibu ya. Jadi sejarah itu kan berulang. Oh, yang seperti ini itu pernah terjadi di masa sahabat Nabi, misalnya begitu. Dulu ada dua sahabat bersiteru, bla 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 bla. Kemudian bla 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 bla. Nah, konteks yang saya hadapi ini, konteksnya kok mirip ya dengan yang dulu pernah terjadi. Dan waktu itu ada sahabat yang kemudian bla 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 dan itu kemudian disetujui oleh bla 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 dan itu terbukti bla bla bla. Maka saya akan mengambil sikap seperti yang dulu pernah diambil sikap ini oleh bla 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 bla. Nah, jadi kalau eh, kita menghadirkan sebuah tes atau ujian yang seperti itu, maka nanti penilaian ujian yang kita hadirkan itu akan menjadi lebih bermakna dalam kehidupan para peserta didik kita. Nah, pendekatan ini akan mendorong siswa untuk menghubungkan pembelajaran sejarahnya dengan kehidupan nyata. Ya. Jadi, memang perlu kita renungkan kenapa kemudian kadang-kadang atau mungkin sering ya siswa kita itu tampak tidak begitu antusias, begitu ya. Tampak kok sepertinya dia
tidak menyadari bahwa sebenarnya yang dipelajari ini penting bagi kehidupannya, begitu ya. Nah, refleksi-refleksi seperti itu biasanya akan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan kecil. Oh ya, mungkin kemasan saya dalam materinya tidak kontekstual, gitu ya. Jadi anak-anak yang dihadapi itu konteksnya sudah berubah, bla bla bla. Ya. Tetapi sebenarnya konteks ini itu dulu pernah terjadi, mirip terjadi, bla bla bla. Bagaimana lalu kita menyambungkan konteks sejarah itu dengan yang kemudian dihadapi oleh para siswa kita. Nah, ini mungkin juga adalah poin Bapak Ibu, yang intinya adalah bagaimana nanti kita eh, apa merenungkan kembali seperti apa penilaian yang selama ini kita lakukan ya. Apakah itu kemudian sudah memberi makna bagi kehidupan siswa kita gitu ya. Ataukah ternyata itu eh, masih tampak kosong ya. Jadi mereka tidak atau belum banyak mendapati makna-makna yang dari yang kita sajikan ya. Nah, dan ini sama untuk semua bidang studi ya. Jadi kalau saya bidang studinya matematika, Bapak Ibu. Jadi maka tadi mohon maaf kalau sempat ada contoh tentang matematika gitu ya. Tetapi meskipun begitu, jadi meskipun kita guru matematika, tetap sebenarnya nilai-nilai yang dibangun, yang dikembangkan itu adalah nilai-nilai yang universal. Jadi saya ulangi lagi bahwa semua bidang studi itu muaranya sama, yaitu untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya. Jadi matematika pun juga adalah wahana untuk melatih keterampilan berpikir kritis, tanggung jawab, ya, berpikir sistematis, dan sikap-sikap yang lain.